Oke, pelamar berikutnya silakan masuk. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Silakan duduk, Mas. 3, 2, 1. Yuk kita interview. Ini CV yang saya minta itu ya. Iya. Oke. Nyampe jam berapa tadi di sini? Jam dari siang saya, Pak. Maaf bisa agak dideketin dikit, Mas. Oh, iya. Jangan grogi, Mas. Tenang aja. Deketin dikit. Masih majuan dikit aja nggak apa-apa. Jangan nempel juga. Oke. Nyampe jam berapa tadi? Siang, Pak. Siang ya. Oke, rumahnya di Pasar Minggu saya, Pak. Pasar Minggu. Dari rumah ke sini berapa menit atau berapa kilo perjalanan, Mas? Dari rumah sini setengah jam, Pak. Setengah jam ya. Setengah jam. Oke, namanya Alif Gilang Pratama. Panggilannya siapa? Panggilannya bisa Alif, bisa Gilang, Pak. Tapi Bisa Alif, bisa Gilang Gilang. aja, Pak. Gilang ya. Oke, suka ngebungkus? Suka, Pak. Oke. Oke, Mas Gilang, sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Mas Gilang karena sudah melamar di perusahaan saya di PT Bangke. Oh, saya perlu ingatkan ke Mas Gilang ya, untuk interview kali ini kalau bisa jangan ketawa ya, Mas ya. Karena kita serius ya, Mas ya. Maaf, Pak. Kita di PT Bangke. Mas tahu Bangke itu apa? Biasa kalau hewan udah mati itu, Pak ya. Sebutnya bangke. Gak dibeliin gitu, Pak. Apa? Emang begini. Jadi Bangke itu KE, kesejahteraan ekonomi. Jadi ada singkatannya ya. Jangan sembarangan Anda. Anda ini melamar di sini harus cari tahu dulu background perusahaan kami ya, Mas ya. Jadi PT apa tadi? Bank Kesejahteraan Ekonomi. Disingkat? Bangke. Iya, betul. Oke, Mas Gilang, untuk awal-awal saya minta Mas Gilang memperkenalkan diri Mas Gilang, menceritakan latar belakang diri, pendidikan, pengalaman kerja, dan hal-hal yang sekiranya bermanfaat buat kami. Silakan Mas Gilang. Jadi perkenalkan, Pak, nama saya Alif Gilang. Dipanggilnya Gilang biasanya. Agak deketan dikit, Mas. Nah, nggak usah takut, ini nggak gigit. Nggak boleh ketawa ya, Mas. Oh, iya, lanjut, Mas. Dipanggilnya Gilang, Pak, biasanya. Saya kuliah di Universitas Airlangga. Mungkin dari SMP kali ya, jangan langsung dari kuliah. SMP. Ya, biar kami tahu background Mas secara jelas gitu. Oke. Saya SMP dan SMA di Al Azhar, Pak. Di Al Azhar Pejaten. Oke. Terus setelah lulus SMA saya kuliah di Surabaya di Universitas Airlangga jurusan ekonomi. Oke. Nah, pas kuliah itu saya pernah magang selama sebulan di Bank Indonesia Surabaya. Oke. Terus habis itu setelah lulus saya matanya lihat saya, Mas. Nggak boleh ketawa juga, Mas. Ini kita lagi serius. Kelilipan. Setelah kuliah saya kerja di salah satu bank di Indonesia, bank BUMN. Oke. Nah, di situ saya kerja selama setahun. Di kerjaan saya itu saya kerja di bagian data, Pak. Nah, di bagian data itu sebenarnya saya pindah-pindah tuh, Pak. Oke. Sebentar, Mas, kita jangan terlalu panjang dulu. Jadi terakhir itu bekerja di Bank BUMN di Bank Indonesia. Oke. Jadi saya mau nge-breakdown dulu nih, Mas ya, pelan-pelan. Siap. Tadi itu sekolah di Al Azhar Pejaten, sekolah Islam ya, Mas ya. Berarti SMP SMA selama 6 tahun. Agamanya kuat berarti ya. Coba saya tes. Lumayan, Mas tahu surat Al-Baqarah ayat 256? Tahu, Pak. Coba baca. Al-Baqarah bukannya sampai 250 doang, Pak? Ya, itu dia. Makanya saya kurang paham nih. Butuh pengetahuan, Mas. Oke, kita harus serius lagi. Nggak boleh ketawa-ketawa. Ini soalnya kebutuhan perusahaan saya ini. Cari karyawan yang tepat sesuai dengan kualifikasi ya, Mas ya. Cuma harus kita ngaji, Pak? Oh enggak, kita cuma ngetes aja. Apakah ini menunjukkan apakah orang tersebut pas sekolah benar-benar mendalami pelajaran dan ilmu-ilmu di sekolahnya. Kayak gitu. Oke. Terus ini agak saya curiga nih, Mas. Saya balik yang kalau tadi Mas kuliah di UNR Surabaya. Nama Mas Gilang. Bener nggak nih sama kayak yang kemarin yang tukang bungkus itu? Oh, beda, Pak. Kalau yang kemarin tukang bungkus itu jurusan bahasa Indonesia dia. Ini beneran? Iya, Pak, bener, Pak, jurusan bahasa Indonesia. Di UNER juga? Di UNER juga. Oke.
Oke, Mas Gilang, sebelum kita lanjut ke pengalaman kerja, hobinya apa, Mas? Hobinya traveling sebenarnya, Pak. Travel ini, tempat pijet di kota. Oh, bukan. Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Oke, udah pernah kemana aja, Mas? Kita nih pengen tahu hobi, apalagi suka traveling tuh tandanya orangnya tuh suka dengan challenge gitu, tantangan. Udah pernah kemana aja, Mas? Ke Depok. Ya, bercanda. Kamu jangan bercanda, ini serius. Saya pernah waktu itu ke ini Pak, apa namanya? Pas saya kuliah di Surabaya. Ya. Pas saya kuliah di Surabaya itu ya ke Bromo. Oh, Semarang, Banyuwangi. Terus itu ya daerah-daerah sekitar Jawa Timur situ. Oke. Mas Gilang, maaf sebelumnya Anda pernah interview tidak? Pernah kan? Apa pas Anda interview gayanya kayak gini, kayak diinterogasi polisi gini? Ya. Kok Ya enggak sih Pak, enggak. Coba saya pengen lihat Anda sedikit serius gitu. Oke Pak. Ini ibaratnya Anda nih pingin banget kerja di bank kayak ini. Oke. Siap. Iya. Oke. Tadi mana aja tadi jalan-jalan selain ke Bromo, kita lanjut. Ya daerah-daerah sekitar Jawa Timur, Pak, Bojonegoro, Banyuwangi. Oh, Bojonegoro. Saya punya kawan di situ, orangnya sombong. Siapa namanya, Pak? Feby namanya. Feby, cewek. Ini loh jadi editor saya ini. Oh. Waduh. Oke, berarti Anda suka traveling di Surabaya gitu ya. Oke. Tahu Gang Doli? Tahu, Pak. Pernah ke sana? Nggak pernah, Pak. Nggak usah bohong, nggak apa-apa. Kan ke sana bisa aja jalan-jalan doang. Pernah sih, Pak. Nah, iya pernah. Nggak, saya punya teman di sana. Oh, siapa namanya, Pak? Feby juga ya? Bukan. Oh, bukan. Pokoknya dia anak baik-baik tapi. Oh, anak baik. Emang dia orang baik-baik, cuman kebetulan rumahnya di Gang Doli. Oh. Emang Gang Doli ada apa sih? Setahu saya sih jual makanan doang Pak itu, Pak. Oh iya, jual makanan ya. Iya, jual makanan doang di situ. Ada Alfamart, Indomaret gitu, dingin di sana. Oke. Warkop lah gitu. Oke, bagus. Itu tadi pendidikannya. Merantau berarti Anda ya di Surabaya. Oke. Gimana kehidupan kosan di sana? Ya itu Pak, sepi. Oke, sepi ya. Tapi kebetulan saya nggak kos bareng teman saya Pak, jadi ya satu kamar berdua. Oke. Kena pergaulan negatif nggak di sana Anda? Dikit Pak. Dikit. Oke, nggak usah dilanjutin lah ya. Kemudian lanjut kita ke pengalaman kerja. Sebelumnya pernah magang di BI. Iya. Kayak orang dalam nggak? Enggak Pak. Oh enggak. Gimana caranya, kasih tips dan trik mungkin buat saya gitu untuk magang di BI, caranya gimana? Jadi aneh agak panjang lah ceritanya Pak. Ya nggak apa-apa. Oh benar Pak. 2 hari nggak Pak? Tuh bisa tidak? Jangan ngelawak. Kita lagi serius ini. Nah jadi waktu itu ini Pak, kebetulan dia lagi buka magang Pak akhir tahun. Oh emang lagi ada internship program. Nah akhirnya saya bikin surat dari pengantar dari universitas. Oke. Saya ajuin. RT/RW juga? Enggak sih Pak, tapi kelurahan. Ya udah, kemudian terus habis itu saya ajuin dan kebetulan diterima Pak. Oh kebetulan terima. Karena waktu itu lagi libur semester, banyak mahasiswa pulang, jadi dikit yang daftar. Oh gitu. Oke. Di sana berapa lama di Bank Indonesia? Sebulan Pak. Sebulan. Di bagian apa di sana? Saya waktu itu bukan bendahara kan? Bukan bendahara. Oke. Di clearing saya Pak. Oh bersih. Itu cleaning. Itu ngapain aja job desk hariannya coba? Jadi ya karena saya masih magang, jadi masih belajar sana Pak. Jadi belajar proses clearing tuh kayak gimana. Jadi kayak misalnya ada bank punya bilet giro atau cek, terus ceknya itu mau ditulis atas nama bank lain, nah itu prosesnya gimana? Nah saya ngeliat proses itu. Oke, digaji nggak sebulan magang itu? Digaji tapi baru digaji per hari Pak. Per hari. Oke. Kemudian lanjut lagi dari BI magang, pengalaman kerja selanjutnya? Di Bank BUMN Pak. Bank BUMN, nggak mau disebut ya? Takut ya? Kok ketawa? Nggak boleh ketawa. Sebut Bank
Bangka ya. Lucu Anda. Oke. Di bank selanjutnya Anda terakhir kerja di sana berapa lama? Terakhir kerja di setahun, hampir 2 tahun apa? Hampir 2 tahun. Di bagian apa bisa dijelasin? Ada 2 bagian Pak sebenarnya. Pertama kali masuk itu pas saya masuk itu sebenarnya saya belajar di kelas dulu Pak. Kayak in class training gitu. Anda ODP ya. Anda merasa pintar berarti? Enggak sih Pak. Oke. Bagus. Ada in class training berapa lama? 5 bulan di situ Pak. Jadi itu termasuk OJT di cabang juga. Cabang mana Anda? Cabang daerah Selipi ya, Selipi Pak. Oh Selipi. Anda jadi nggak dilebar luar daerah ya? Alhamdulillah ya Pak. Anda punya orang dalam? Enggak. Oh enggak. Oke. Jangan ketawa-ketawa. Ini serius saya. Oke. Di OJT selama berapa lama di Selipi? OJT-nya sebulan. Di kelasnya 4 bulan, belajar di kelasnya 4 bulan. Oke. Terus apa yang dipelajarin selama itu in class training itu? Banyak Pak, ngaji. Anda serius? Anda ngelamar di pondok pesantren apa gimana? Terus. Jadi di situ saya belajar tentang proses perbankan Pak. Banyak produk-produknya apa aja. Itu ada sistem gugur atau semua yang masuk in class training pasti masuk? Nah, jadi dia tuh tiap hari ada tes tuh Pak. Tiap hari ada tes tulis. Nah, sebenarnya sih sampai sekarang sih jarang sih Pak yang gagal. Oke. Nah, tapi kecuali kalau dia udah parah banget kayak nggak masuk. Oh, ada kayak gitu. Nilai 20. Ada. Nah, itu ada. Tesnya tes tulis aja. Tes tulis sama pas OJT itu ada presentasi Pak. Tes kebal gitu ada. Jadi nggak ada Pak. Dia akan beli. Anda jangan lucu. Oh, iya, Pak. Saya ngetes seberapa serius Anda gitu. Oke, terus kemudian setelah lulus in class training Anda ditempatkan ada divisi di Jakarta Pak. Nama divisinya itu Analytics Lead Pak. Oke. Ngapain kerjaan Anda? Jadi anak-anak di divisi itu dia ada 12 project tuh Pak. Oh iya. Nah, jadi 12 projectnya itu kayak ngebuat model machine learning gitu Pak. Nah, di situ saya salah satu bagiannya itu data engineer. Oh, Anda data engineer. Oke. Terus kemudian dari Juni sampai Mei. Dari Mei sampai terakhir Anda di data warehouse management. Itu Anda IT atau gimana? Biasanya kalau data warehouse itu bagian IT biasanya. Sebenarnya itu bagian IT, Pak. Cuman jadi pas saya lulus kuliah itu, Pak, saya tuh ada ketertarikan buat belajar kayak bahasa pemrograman gitu. Oh, saya lupa Anda kuliah jurusan ekonomi development, ekonomi pembangunan berarti. Pembangunan. Jadi Anda masuk ke IT-nya bank Anda sekarang ini? Masuk IT. Emang bisa ya? Nah, jadi waktu itu gini Pak ceritanya Pak. Gimana? Agak panjang juga sih. Berapa hari? Sebulan. Jangan bikin rusak acara saya Anda. Oke, lanjut. Nah, jadi waktu itu setelah saya lulus kuliah Pak. Anda takut sama mic ya? Agak deketan dikit. Terus Mas Eva sama ditodong-todong kayak gini dibentuknya. Oke, lanjut. Nah, jadi pas saya habis kuliah nih Pak, saya ada ketertarikan buat belajar tadi bahasa pemrograman gitu. Okay. Nah, setelah saya belajar nih, sebenarnya belum terlalu dalam juga sih belajar waktu itu. Ya iseng-iseng doang sambil ngisi waktu gitu. Oke. Bagus. Nah, pas setelah belajar, pas habis selesai in class training nih Pak, kan ada wawancara lagi tuh Pak. Wawancara sama kayak gini wawancaranya? Cuman bedanya dia biasanya 2 orang yang wawancara. Oke. Saya juga mestinya wawancara Anda 10 orang. Wah, sama ini Pak ya? Enggak, yang 9 tiba-tiba tadi di jalan kebalik mobilnya. Jadi nggak bisa ikut. Saya kira ini wawancara juga nih Pak, kok diem aja. Oke, lanjut. Anda ada ketertarikan, terus habis itu setelah in class training tadi, saya diwawancara sama divisi yang analytics tadi. Nah, jadi di divisi itu kebetulan dia tuh lagi ada 12 project, dan dia butuh orang-orang nggak cuma dari IT Pak. Jadi dia butuh sudut pandang dari orang jurusan lain, salah satu ekonomi ini. Oke. Banyak project ya?
Iya lumayan. Apakah di antara 12 itu ada Project Pop? Project X ada ya? Oke. Jadi terakhir di situ ya data warehouse ya. IT ya. Oke. Nah ini nih. Kalau boleh tahu, range aja sih nggak apa. Berapa range gaji kamu di terakhir itu? Range-nya aja. Range-nya mau gede juga nggak apa-apa. Misalnya antara 0 sampai 10 juta gitu. Udah terserah Anda deh. Ini per bulan atau per tahun nih Pak gaji ya Pak? Ya terserah. Yang penting range aja. Per bulan, nah itu tergantung juga sebenarnya sih Pak. Kadang-kadang ya tuh average ya. Per bulan ya 0 sampai 0,1 lah. Jangan bercanda Anda. Anda ini kan banget kerja di PT saya. Jangan ketawa-tawa. Tahan ketawa. 0 sampai 8 lah Pak. 8. Oh, sampai 0 sampai 8 ya range-nya ya. Oke. Kemudian alasan Anda melamar ke bank K ini apa? Saya pengen lihat nih. Kadang-kadang kan ada orang tuh ngelamar itu ngasal aja nyebar di portal kerja atau apa. Anda ngelamar di sini sungguh-sungguh atau emang cuman iseng-iseng yang mana yang dipanggil aja? Sebenarnya saya dari kecil ngefans ya sama Bake. Alasan Anda melamar di sini apa? Karena kita sebagai HRD juga pengen tahu gitu loh. Seberapa ingin Anda, seberapa masuk akal alasan Anda untuk melamar di sini? Pertama dari namanya sih Pak. Kenapa emang? Kayak keren aja gitu, bisa ditanya saudara kerja di mana, Bangke. Oke. Alasan saya kerja di sini itu. Oke guys. Terus jadi kalau saya mengatain saudara saya jadi nggak kelihatan ngatain. Oh iya. Oke. Terus apa lagi alasannya? Soalnya karena cakep ceweknya Pak. Oh iya. Bagus ya. Itu yang di belakang bapak itu? Itu ibu saya. Oh. Sebelahnya lagi Pak maksudnya. Bapak saya. Panjang rambutnya. Anak metal. Oke. Anda ingin melamar posisi apa nih di sini nih? Karena pengalaman saya kebanyakan di data Pak. Jadi ya saya pengen lamar di bagian yang berhubungan sama data juga. Oke. Bagus. Kira-kira apa nih yang Anda pengen nih? Data kan luas ya. Maksudnya saya juga tidak tahu saya ngomong apa. Stuck gua sumpah. Ya udah. Jadi di bagian data ya berarti ya. IT mungkin kali ya. Nah, bisa pengiran bisa Pak. Oke. Kemudian skill apa aja nih yang Anda punya nih? Kan Anda punya technical skills nih, SQL, program language, Python, VBA nih. Python apa? Semacam Panji. Kok Anda ketawa? Jadi itu Pak sebenarnya kalau di bahasa pemrograman tuh ada macam-macam Pak. Biasanya kalau yang paling orang sering dengar tuh ada yang namanya Java. Oh iya. Terus ada mungkin pernah ada namanya C++. Apa tuh? Ya udah ya, lanjut. Saya basicnya HRD soalnya bukan IT, jadi agak kalau secara detail teknis itu saya kurang paham. Oh, semacam programming language ya, VBA ini apa vibrator apa nih VBA? Kok Anda ketawa? Saya kan nggak tahu. Oh, iya Pak. Anda nggak sopan Anda, HRD nggak tahu diketawain. Saya bukan orang IT loh. Bukan vibrator Pak. Apa? V-nya vagina sebenarnya. Bukan bercanda. Apa bisa dijelasin? VBA itu sebenarnya bahasa pemrograman buat di Excel Pak. Oh, buat di Excel. Di Excel itu di Excel itu gimana? Di Excel itu selain kan biasa kalau kita buka Excel ngeliat ada bentuk tabel kotak-kotak gitu kan ya. Nah sebenarnya itu selain kita bisa bisa masukin data langsung di Excel itu bisa juga lewat bahasa pemrogramannya dia namanya tuh VBA atau Visual Basic
for application Pak. Oke. Ya udahlah, detailnya saya kurang paham lah ya. Karena ini IT banget gitu. Terus kemudian saya pengen tahu, sebutkan 3 kelebihan dan kekurangan Anda. Waduh. Kok waduh? Nggak pernah loh saya ada interview. Refleks. Bisa tuh respect saya. Kalau saya tanya Anda jawab waduh. Anda niat nggak? Refleks Pak. Oh ya, refleks. Oke. Itu nggak mukul refleksnya. Apa 3 kelebihan dan kekurangan Anda? Boleh kelebihan atau kelemahan lo bebas Pak? Atau Ya terserah Anda. Oh terserah. Mm-mm. Saya mulai dari kelebihan lo Pak. Oh ya, boleh. Kelebihan saya, bentar Pak, saya mikir. Anda nih gimana? Tidak tahu kelebihan dan kekurangan. Anda kan lahir itu tahun berapa? 1990 berapa? 1997 Pak. 97, udah 23 tahun usia Anda kan. Ini bener nggak nih? Bener Pak. 97, 23. Masa Anda nggak tahu kelebihan kekurangan Anda? Nah sebenarnya kelebihan saya berubah soalnya Pak. Oke. Pak. Saya sebutin ya Pak. Oke. Yang pertama nih, kelebihan saya mungkin orangnya bisa dibilang gampang beradaptasi mungkin Pak. Dari yang saya sebelumnya jurusan ekonomi, tiba-tiba kerja pertama saya di bidang IT. Nah jadi saya mudah untuk beradaptasi di tempat yang sebelumnya belum pernah saya jalani. Jadi biasanya Anda hidup di darat, tiba-tiba di laut. Di laut. Pertama, lanjut. Kedua, bagus, good. Terus yang kedua, nah tapi kedua itu sebenarnya yang kelebihan saya tuh, saya kalau mandi itu cuma semenit Pak. Iya. Nah jadi kan kelebihan saya bisa lebih cepat. Iya, ke kantor nggak telat. Karena juga nggak mandi juga nggak apa juga, saya siap juga. Iya. Oke. Yang ketiga, fleksibel saya Pak. Maksudnya gimana? Saya kerjanya itu bisa di mana aja Pak, bisa di lantai misalnya Pak. Oke. Tadi kelebihan ketiga Anda fleksibel berarti ya. Oke, nice. Sekarang kekurangan Anda apa? Kekurangan saya tuh terkadang kalau misalnya saya lagi kerja gitu Pak, suka kalau misalnya lagi serius nih Pak, lagi fokus, saya suka lupa jaga kesehatan, suka lupa makan atau kerja sampai kemalaman. Oh gitu. Jadi kadang-kadang suka lupa jaga diri itu. Berarti kalau saking semangatnya lupa jaga diri, jaga kesehatan, Anda sakit nggak masuk dong besoknya? Tetap masuk Pak. Coy udah masuk rumah sakit ya. Ini tetap masuk, tiba-tiba mati. Gimana di perusahaan saya? Di PT Bangke karyawannya mati. Kan bisa ditutup-tutupin Pak. Pakai daun pisang gitu. Iya, daun pisang. Kopi. Pakai itu print-printan, kertas print. Oke. Jadi suka lupa jaga diri. Kemudian yang kedua? Terus yang kedua biasanya tuh kalau misalnya saya gimana saya ngomongnya Pak ya? Udah nggak apa-apa. Ini cuma kita aja kok. Di ruangan ini kita doang. Agak malu saya sebenarnya. Nggak apa-apa. Kita nih open minded. HRD PT Bangke itu open minded. Terkadang tuh kalau misalnya saya berangkat kerja Pak ya, karena tadi ini berhubungan sama tadi lupa jaga diri tadi, saya terkadang ya juga suka lupa Pak pakai baju atau celana gitu. Jadi Anda kantor bugil. Anda bisa serius tidak? Oh iya Pak. Sama tadi bercanda. Ini nggak mau, lagi interview bercanda. Apa kekurangan kedua Anda? Kekurangan kedua saya tuh terkadang ketika kalau saya udah nggak tertarik sama pekerjaan itu Pak, nah itu saya bukan nggak mau kerja, tapi menurunkan semangat saya buat bekerja. Oh jadi melambat gitu ya? Nah biasanya tuh kayak hal-hal yang buat saya jadi kurang semangat kerja itu biasanya kalau di tempat kerja itu
kurang untuk mendevelop karyawannya bisa kayak dikasih pelatihan atau gimana. Nah, coaching berarti Anda butuh pelatihan gitu ya. Saya ada teman coach Justin. Justin, kayak saya tahu sebenarnya. Siapa tahu Anda butuh pelatihan. Pak Coach Indra Safri. Anda kok ketawa? Ini saya ngelatih Anda untuk serius. Maaf. Yang ketiga apa? Cepat, waktu kita terbatas, masih banyak. Masih ada 18.000 di luar yang masih saya interview. Oh iya Pak. Iya. Kesana kayak lapangan bola Pak. Apa kekurangan ketiga Anda? Cuman 2 sih Pak. Karena cuma yakin Anda 2 doang? Sebenarnya ada lagi sih Pak, tapi ini juga nggak bisa disebut. Nggak apa-apa. Itu juga sih Pak. Nggak apa-apa, udah nggak usah basa-basi, sebut aja langsung. Yang kelemahan saya yang terakhir tuh sebenarnya ini Pak, apa namanya? Terkadang itu coba saya lupa. Awak Anda kira PT saya bercanda bagaimana? Jadi sebenarnya cuman itu sebagai cuman 2 aja, yakin. Bagus, good. 3 kelebihan, 2 kekurangan. Oke. Kemudian motivasi Anda untuk bekerja apa sih? Cari duit lah Pak. Ya maksudnya secara di lebih general gitu lah. Sebenarnya gini pasti. Lebih spesifik, bukan lebih general. Sebenarnya kan emang semua orang nyari duit tuh Pak pasti. Pasti tujuan utamanya pasti nyari duit ya. Benar. Misalnya ada orang yang ngomong nggak cari duit ya munafik. Benar. Saya juga kerja nyari duit kok. Tapi di sampingnya ini Pak, karena saya emang tertarik di bidang saya yang saya tekuni sekarang nih. Jadi sebenarnya itu saya pengen lebih lanjut memperdalam bidang itu Pak. Lewat pengalaman kerja yang udah saya alami dan akan saya alami ke depan. Oke. Sampai kapan Anda akan menekuni bidang tersebut kira-kira? Nah, mungkin sampai besok nih, Pak. Cepat sekali ya. Kemudian nih, anggaplah saya nih orang polos, nggak tahu apa-apa lah gitu lah. Anda ini sebagai profesional banker, kan ex-banker tuh sebelumnya kan. Saya pengen tanya kira-kira Mas Gilang supaya jadi banker yang baik tuh kayak gimana sih? Tapi banker yang baik itu dalam sisi apa nih Pak? Ya dari point of view Anda lah. Sebenarnya kan banking itu kan bisnis kepercayaan Pak. Saya ulang sekali lagi, maaf. Skill dan hal-hal apa saja, terutama skill sih yang dibutuhkan bagi seorang banker itu skill apa sih? Kayak misalnya bahasa Indonesia kah, atau skill fisikal, atau ya pokoknya baik itu hard skill atau soft skill apapun itu, jelasin ke saya anggaplah orang nggak tahu apa-apa terhadap bank gitu. Nah jadi balik lagi Pak, karena banking itu sebenarnya bisnis kepercayaan Pak. Jadi orang-orang itu naruh uang di bank itu kan karena percaya tuh Pak sama bank itu. Nah jadi sebenarnya tuh skill yang harus banget ditanam itu kredibilitas ya Pak. Jadi ketika itu kan secara instansi, secara personalnya sebagai banker. Nah, sama sebenarnya itu bisa punya skill komunikasi yang baik sih Pak. Soalnya nasabah tuh bisa percaya sama bank kita karena kan dia pasti kan berhubungannya kan sama kita tuh Pak. Misalnya kita punya nasabah A, dia nggak berhubungan sama direktur bank itu langsung atau nggak berhubungan sama atasan bank itu langsung kan. Pasti kan berhubungan sama kita Pak. Nah, biar ketika orang itu udah nggak percaya sama kita, pasti otomatis dia nggak percaya juga nih sama banknya. Oke, jadi kesimpulannya itu kredibilitas sama komunikasi yang baik gitu ya. Oke, Anda mengharapkan gaji berapa kerja di PT Bangke ini? 100 juta Pak. Oke, masih masuk akal. Oke, terakhir nih. Saya seorang masyarakat biasa, Anda sebagai bank, pasti kan Anda belajar tentang lending, funding, coba tawarin saya untuk meminjam atau menabung di Bangke. Anda sebagai karyawan Bangke. Agak susah sebenarnya Pak, soalnya namanya Bangke. Ya disebut aja panjangnya, Bank Kesejahteraan Ekonomi gitu. Tiba-tiba Bapak ceritanya ini. Ya lagi di mall atau di mana? Lagi jalan. Coba biar menghayati Bapak pura-pura jalan itu. Pura-pura lagi jalan coba. Pak. Anda kok tuh
Dipanggil gitu. Pak gitu. Sambil nyolek Pak. Itu emang kayak gitu. Coba agak serius dikit deh. Masa Pak. Saya ulang, saya lagi jalan. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Bapak udah punya tabungan belum Pak? Sudah. Di bank mana Pak? Di Bank Mandiri. Oh ya udah, banknya bagus tuh Pak. Coba agak serius dikit. Bank yang lain Pak, sebutnya bank B atau bank ya, gitu. Saya di Bank SAT. Bank SAT. Iya. Udah berapa lama Pak di situ Pak? 3 tahun lah saya nabung. 3 tahun di situ. Biasanya udah dapat apa aja Pak nabung di situ Pak? Ya bunganya cukup besar ya. Terus habis itu nih lagi ada pandemi gini juga nggak ada info-info sentimen negatif sama bank itu sih. Jadi cukup safe lah menurut saya. Bapak mau coba nabung di bank kami nggak Pak? Bank apa tuh? Bangke. Apa itu? Dipajaknya tuh Bank Kesejahteraan Ekonomi. Oke. Benefitnya apa? Benefitnya Bapak nabung sebulan ya di sini. Bisa langsung ke Bali Pak. Coba agak ini dikit lah. Agak make sense dikit gitu. Oke. Apa benefitnya di Bangke? Benefitnya pertama nih Pak. Iya. Namanya lebih friendly pada saat. Iya. Terus yang kedua, selain namanya lebih friendly, Bapak juga bisa ditanya nih sama saudara Bapak, nabung di mana? Kan lebih enakan ngomong di Bangke daripada di Bangsat ya. Enggak, coba agak serius dikit deh. Ya apa bisa ilmu yang Anda dapatkan dulu untuk nawarin orang gitu. Nggak mungkin cuma nama kan. Nah, jadi sebenarnya kalau bisa Bapak mau hari ini nabung di tempat kami Pak. Nah, jadi kami pertama nih menawarkan kemudahan, keamanan, nah sama banyak benefit lain yang Bapak akan rasakan ketika udah nabung di tempat kami. Ya apa? Itu terlalu general Mas. Nah, contohnya nih Pak, kalau misalnya Bapak mau ATM Bapak ketelan misalnya. Nah, di Bangsat gimana caranya Pak? Misalnya ya telepon minta blokir terus urus lagi antar harus kita Bang. Iya. Nah, kalau di tempat kami enggak usah Pak. Jadi kalau ATM Bapak ketelan, nah nanti karyawan kami yang nyamperin buat ngasih kartu ATM yang baru. Oh. Nah, jadi Bapak cukup diam di rumah, gak usah pergi kemana-mana, apalagi lagi pandemi gini kan Pak. Iya. Nah, jadi semua itu bisa Bapak. Kalau ketelannya di luar negeri gimana Mas? Kalau ketelan di luar negeri, tunggu Bapak balik dulu ke Indonesia, baru kami samperin. Ya udah. Saya jadi menabung di tempat Anda. Oke, terima kasih banyak Mas Gilang ya atas waktunya ya. Saya udah dapat data-data Anda, hasil interview juga udah saya catat. Nanti akan kami diskusikan dulu dengan atasan saya. Nanti kalau misalnya memang oke, Anda bisa langsung tanda tangan kontrak dan langsung kerja di PT Bangke. Semoga berhasil di kedepannya Mas ya. Kalau tanda tangan kontraknya sekarang nggak bisa Pak? Kan baru interview ya Mas ya. Oh iya, oke. Nanti kita kabari lagi lebih lanjut ya Mas ya. Siap Pak. Ya, terima kasih banyak Mas Gilang. Sama-sama Pak. Nggak boleh salaman. Oh iya. Ya, makasih Mas. Terima kasih, cerita Anda sangat inspiratif.